Bayangkan, tanah yang kamu beli dengan jerih payah, disertifikatkan resmi, lalu tiba-tiba dicap telantar dan diambil negara. Negara tidak lagi hanya bertindak sebagai pelindung hak milik, tapi kini juga sebagai pengambil hak itu sendiri. Bukan karena kamu melanggar hukum, tapi karena kamu tidak menanam singkong atau membangun gedung dalam waktu 2 tahun. Apakah menurutmu kebijakan ini adil atau hanya cara baru negara merampas? Ini bukan tentang tanah kosong. Ini tentang bagaimana negara melihat rakyatnya sebagai pemilik atau hanya penyewa sementara di atas tanah yang katanya merdeka. Reforma agraria pernah jadi janji tentang keadilan. Tapi kini, dalam balutan legalitas PP nomor 20 tahun 2021, janji itu tampak seperti pisau bermata dua. Yang dulu dikejar karena tidak bersertifikat, kini justru bisa kehilangan hak meski bersertifikat, hanya karena dianggap tidak dimanfaatkan. Tanah yang dulunya milik keluarga mungkin kini hanya tinggal nama, karena negara bisa turun tangan, menyita, lalu mengalihkannya ke siapa? Ke rakyat, atau ke proyek strategis nasional. Produktivitas memang penting. Tanah tidak boleh tidur. Tapi definisi produktif siapa yang digunakan? Apakah warga yang tidak punya modal membangun harus dinilai lalai? Apakah tanah warisan yang sedang dijaga untuk masa depan anak cucu otomatis disebut telantar? Sementara itu, bank tanah menunggu di ujung jalan. Bukan untuk membagikan tanah, tapi menyewakannya. Bahkan kadang kepada investor asing. Menteri ATR dengan bangga memamerkan 100 juta bidang tanah yang telah disertifikatkan selama era Jokowi. Prestasi itu tak bisa dibantah. Tapi setelah disertifikatkan, mengapa kini malah diancam dicabut? Jika 60 keluarga menguasai hampir separuh tanah bersertifikat di negeri ini, mengapa bukan mereka yang ditertibkan lebih dulu? Mengapa beban pemerataan malah dilempar ke pundak warga kecil pemilik sepetak tanah yang belum sempat dibangun? Tanpa ganti rugi, tanpa definisi yang jelas soal menelantarkan, negara bisa saja keliru, atau sengaja pura-pura keliru. Di banyak negara seperti Malaysia, tanah kosong diberi insentif untuk diolah, bukan disita. Tapi di sini pendekatannya keras. Ambil dulu, urusan nanti. Jika semua tanah bisa diambil hanya karena diam, maka diam bisa jadi dosa. Tapi di negeri ini, siapa yang bersuara juga sering ditentukan oleh kuasa. Negara memang punya hak mengatur tanah. Tapi adakah keadilan saat hak milik bisa hilang hanya karena dianggap tak produktif dalam mata pemerintah? Apakah ini langkah maju menuju pemerataan tanah? Atau jalan pintas menuju land grabbing yang dilegalkan? Yuk diskusi di komentar. Menurutmu, apakah sertifikat tanah masih punya arti di mata hukum? Atau hanya ilusi rasa aman?